bahwa eh, ibu baginda dan juga bapaknya itu masuk neraka. Dan ini konteksnya Rasulullah berbicara kepada sahabatnya. Nah, sahabatnya dibilang katanya ibumu dan ibuku, bapakku dan bapakmu itu tidak ada yang masuk surga tetapi masuk neraka. Nah, orang yang mengatakan oh maksudnya demikian ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga jumhur ulama tadi saya katakan bahkan ada yang mengatakan ini ijma. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar? Kalau ada yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga dihidup kembali kemudian masuk Islam lagi baru meninggal dunia, kita katakan hadisnya lemah. Ya. Dan itu pendapat Suyuti belakangan. Adapun ulama-ulama sebelumnya mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Ya. Oleh karenanya para hadirin yang Subhanahu wa taala, jadi benar memang kedua orang tua Nabi meninggal di masa fatrah, tetapi kita katakan ada orang-orang yang hidup di masa fatrah, meninggal di masa fatrah divonis oleh Nabi di neraka jahanam. Tadi di antaranya Amr bin Al-Khuzai, saya sebutkan Abdullah bin Juda'an, di antaranya Adi bin Hatim At-Tai, ayahnya Adi bin Hatim, ya. Itu di antara orang yang divonis oleh Nabi di neraka jahanam padahal mereka orang yang baik. Orang tua Nabi masuk surga. Mana dalilnya? 5. Yang pertama, Nabi itu berasal dari tulang sumsum yang suci, tulang sulbi yang suci. Tak mungkin dia berasal dari yang haram. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihir, keturunan Adnan, cucu-cucu Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Nabi yang ngomong, aku dari yang suci. Dari rahim yang suci. Itu satu. Yang kedua, bahwa Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu masuk neraka. Yang dimaksudnya abi di situ bukan ayahku Abdullah, tapi yang dimaksud pamanku Abu Talib. Orang Arab biasa menyebut paman dengan abi. Begitu jawaban Mufti Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. 4. Nabi tak diizinkan berdoa di makam. Bukan berarti kafir, karena ada 2 kasus tidak kafir. Nabi tak menyolatkan orang mati bunuh diri padahal tak kafir. Nabi tidak ikut menyolatkan orang yang banyak utang, tidak kafir. Maka dalil mengatakan Nabi tak solat berarti kafir, batal dengan 2 ini. 4. Ayat lebih kuat. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum Rasul datang. Nabi Isa ajarannya sudah rusak 325. Konstantinopel membuat sebuah konsili namanya konsili Nisea di Nisea, Turki sekarang 325. Ajaran Muhammad SAW belum datang. Maka mereka ini disebut dengan Ahlul Fatrah. Allah menyelamatkan mereka disebut dengan Ahlul Fatrah. Pendapat yang kelima, ada 3 orang di akhirat tidak akan masuk neraka. Mereka berdialog dengan Allah. Orang peka, orang idiot, orang yang belum datang Nabi. Peka, kenapa kau tidak sholat? Aku tak bisa belajar Islam. Kan ada ceramah memang ada, tapi telingaku peka. Yang kedua, orang idiot. Kenapa engkau tidak melaksanakan Islam? Akalku tak sampai. Umurku 25 tahun, tapi otakku 5 tahun, tak naik-naik. Orang itu usil ngomong katanya orang tuanya kan Nabi di neraka. Kalau menurut Naila ya apa itu Naila? Yang jelas tidak, Bi. Kan orang tuanya Kanjeng Nabi hidup di zaman fatrah. Zaman apa? Zaman fatrah. Apa zaman fatrah itu Naila? Zaman kekosongan Nabi. Kan Nabi Muhammad belum lahir, Bi. Oh iya, Nabi Muhammad belum lahir. Berarti orang tuanya Kanjeng Nabi itu di zaman fatrah. Ada dalilnya itu? Ada. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Artinya? Allah tidak akan menyiksa orang sampai diutusnya para rasul. Ulangi, wa ma kunna gimana? Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Oke, ada dalil yang lain? Ada. Gimana? Wa taqallubaka fis sajidin. Artinya? Nabi Muhammad berpindah-pindah dari rahim orang yang sujud ke rahim orang yang sujud, Bi. Oh, berarti orang rahimnya suci ya? Iya. Tidak pernah kafir, tidak pernah musyrik. Mulai bapaknya Kanjeng Nabi, abahnya Kanjeng Nabi sampai Nabi ada.
wis. Terus ini Naila, itu mereka pakai dalil itu tuh Naila. Kan ada orang, ada sahabat yang datang ke Kanjeng Nabi, tanya kan, Kanjeng Nabi, bapakku di mana Kanjeng Nabi? Sama Kanjeng Nabi jawab, Inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Dalilnya pakai itu Naila. Gimana itu Naila? Itu yang jadi masalah Bi. Itu kan hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad Bi. Itu yang maksudnya kata bapak adalah paman Bi, bukan orang tua. Pamannya Kanjeng Nabi kan ada yang kafir. Oh iya betul seperti Abu Lahab ya. Iya. Abu Lahab kafir pamannya Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad masuk surga kecuali yang tidak mau. Berarti semua ini sudah tergolong orang surga. Ada yang tidak mau. Lah yang tidak mau salahnya siapa? Ya salah yang tidak mau itu tadi. Jadi jangan nyalahkan Allah, jangan nyalahkan Rasulullah. Sing salah kowe. Kamu yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia tidak mau menjalankan syarat masuknya ke surga. Syarat masuk surga mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Nah ini rumus untuk masuk surga. Karena masuk surga tidak cukup dengan amin. Tadi amin sudah banyak kita sampaikan. Hati-hati. Ada rumus di Quran, Anda banyak berdoa, tapi tidak paham rumusnya, sulit meniti titian surga yang kita cita-citakan. Bahkan yang paling menarik, saat ayat ini diturunkan, kalimatnya dibuka dengan berita gembira. Perhatikan firman Allah yang mengawali ayat ini. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, dan berikan kabar kepada orang-orang beriman. Bukan sekedar kabar, karena kalimat basyir itu artinya kabar gembira. Berikan kabar gembira, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang belum meninggal, masih hidup di muka bumi, tapi sudah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman dan mengerjakan amal saleh bahwa mereka berpeluang masuk surga dengan segala keindahan yang telah aku siapkan. Ada sungai-sungai yang mengalir, ada keindahan yang lainnya. Ada orang masih hidup, belum masuk surga, belum dihisab, bahkan belum meninggal. Kok usil banget kamu ini? Kok usil banget urusan Nabi Muhammad SAW di neraka dan sebagainya? Apakah kamu ini masalah apa? Kok tega sekali ngurusi Bapak Ibu Nabi Muhammad di neraka? Apakah memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis, namanya khabar ahad. Hadis ini adalah sahih, akan tapi biarpun itu hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipinggirkan. Ada dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat, tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pantang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. Sama kalau di hutan Kalimantan sana ada sekelompok kaum yang tidak pernah dengar Islam, lalu dia nyembah berhala, nggak akan disiksa oleh Allah. Nyembah berhala di tengah hutan Kalimantan sana, nggak pernah dengar radio, nggak pernah punya HP, tidak pernah kenal syariat Islam, tidak sampai kepadanya dakwah, maka tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa fatrah, masa antara Sayyidina Isa alaihissalam, dan memang belum ada nabi yang diutus untuk orang Arab. Artinya nabi-nabi yang lain bukan untuk orang Arab. Dan Allah tidak akan menyiksa siapapun yang hidup tanpa utusan. Dan ayahanda Nabi wafat sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi terlahir. Ibu dan Nabi wafat waktu Nabi masih kecil, belum diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menghukum siapapun sampai aku mengirim utusan. Ada dakwah nyampe kepada beliau. Jadi ini aneh. Jangan sampailah kita itu kalau ada orang bahas pasal itu aneh. Membahasnya dengan mengatakan Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah kafir, masuk neraka, bersandarkan satu hadis. Jadi orang itu, para ulama kalau membaca hadis itu, dia hanya hadis itu dibanding dengan hadis yang lainnya. Ingat,
Tidak semua hadis. Bahkan dikatakan, belum dikatakan seorang alim kalau belum bisa meninggalkan hadis sahih. Loh, kok gitu? Sebab tidak semua hadis sahih dipakai. Ada hadis yang dihapus. Jadi nanti ada ta'arud, ada ta'adul adillah, ta'arudul adillah. Jika ada dalil bertentangan dengan dalil, Al-Quran mustahil bertentangan, hadis mustahil bertentangan. Kalau ada bertentangan nanti ada namanya mutlak muqayyad, ada khos sama taksis, khos sama am, taksis. Yang mutlak, yang am ditaksis. Masalah am dengan khusus. Ada nanti kalau sudah benturan nggak bisa, ada namanya nasih mansukh. Jadi ini dibuang, tidak dipakai, ini pakai. Kalau bertanya, atau masalah kuat dengan lemahnya, yang kuat ditinggalkan, diambil yang lemah. Biarpun yang paling lebih kuat diambil, yang lebih lemah ditinggalkan. Biarpun ini sahih. Misalnya hadis tentang bapak ibu Nabi Muhammad adalah di neraka adalah hadis sahih, tapi bertentangan dengan Al-Quran ini sudah sangat jelas, maka ditinggalkan hadis sahih. Maka wa ma kunna mu'adzibina, Allah tidak akan menyiksa bapak ibu Nabi. Itu bahasanya. Wa ma kunna mu'adzibina, sungguh kami tidak akan menyiksa termasuk ayah ibu dan Nabi SAW sampai datang utusan, dan Nabi waktu itu belum diutus. Memang ada orang usil. Kok teganya membahas bapak ibu Nabi SAW? Bagaimana Rasulullah ngajari adab? Abu Jahal itu ahli neraka. Abu Jahal itu ahli neraka memerangi Rasulullah. Anaknya mukmin beriman namanya Ikrimah. Waktu Sayyidina Muhammad lalu bicarakan, ada sahabat Nabi yang bicarakan tentang Abu Jahal, Ikrimah datang, Rasul mengatakan, "Kufu an Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata." Diam, jangan kau sebut-sebut Abu Jahal, menjaga hatinya Ikrimah. Dan sekarang bapak ibu Nabi disebut-sebut. Mana hati nuraninya itu? Abu Jahal saja nggak boleh kita sebut-sebut di depan Ikrimah. Padahal Abu Jahal jelas ahli neraka. Sementara bagaimana bapak ibu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini urusan nurani dan batin. Bagaimana sambung hatinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?